Di awal film diperlihatkan seorang pria yang berprofesi sebagai pastor bernama Lancaster Marine. Dia di sini sedang melakukan penggalian sebuah artefak kuno. Dalam penggalian artefak ini Marine menemukan sebuah patung kuno dari iblis Pazuzu. Iblis ini adalah salah satu iblis yang sangat menyeramkan. Dalam mitologi Babilonia iblis ini digambarkan memiliki tubuh seperti pria namun memiliki sayap juga kepala menyerupai seekor singa dan ekor seperti kalajengking. Dahulu sebelum pensiun menjadi pastor Marine ternyata pernah mengalahkan iblis Pazuzu yang saat itu merasuki seorang wanita, dan setelah kalah dengan pastor Marine ternyata iblis itu berniat untuk membalas dendam kepada pastor Marine. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang wanita bernama Chris McNeil yang merupakan seorang artis yang sangat terkenal. Dia juga seorang single parent yang memiliki anak perempuan yang bernama Regan. Karena kesibukannya itu membuat Chris harus selalu meninggalkan anak perempuannya itu sendirian di rumah. Namun di sini Chris kemudian memperkerjakan seorang pengasuh dan juga 2 orang untuk menemani putrinya agar tidak kesepian. Suatu hari saat Chris sedang libur dia selalu menemani anaknya untuk bermain di ruang bawah tanah rumahnya ini. Saat sedang bermain ini Chris kemudian menemukan sebuah papan Ouija yang berada di ruang bawah tanah rumahnya ini. Chris yang penasaran dengan papan Ouija itu kemudian bertanya kepada Regan milik siapa sebenarnya papan permainan ini. Regan lalu menjawab ibunya bahwa papan itu miliknya yang dia temukan di lemari ruang bawah tanah rumah mereka ini. Singkat cerita malam hari pun datang, terlihat Chris yang sedang mengadakan pesta di rumahnya lalu dikagetkan dengan tingkah Regan yang sangat aneh. Chris yang tengah mengobrol dengan teman-temannya lalu didatangi oleh Regan yang berkata kasar dan buang air kecil di ruangan pesta ini juga. Melihat kejadian itu Chris merasa malu dan kemudian meminta maaf kepada teman-temannya. Dia lalu mengajak Regan untuk masuk ke kamarnya kembali. Setelah di kamar Chris kemudian memandikan Regan dan menggantikan bajunya. Regan lalu bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya ini karena semua telah dia lakukan tadi bukan seperti keinginannya sendiri. Setelah meminta Regan untuk beristirahat Chris kemudian keluar dari kamar. Namun sampainya di tangga Chris lalu mendengar teriakan Regan yang sangat histeris. Ia lalu bergegas kembali menuju kamar anaknya itu. Sampainya di kamar Regan betapa kagetnya Chris mengetahui bahwa tempat tidur anaknya ini bergerak dengan sendirinya. Dia lalu naik ke tempat tidur itu dan berusaha menenangkan anaknya yang sedang ketakutan ini. Singkat cerita Regan kemudian dihipnotis oleh psikiater itu dan ditanya-tanya mengenai siapa Kapten Howdy itu. Tubuh Regan yang sudah dikuasai oleh iblis Pazuzu kemudian menyerang psikiater yang sedang menghipnotisnya. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang detektif bernama William yang sedang menyelidiki kasus tentang kematian Burke Dennings kemarin. Ia terlihat menemui seorang pastor dan juga seorang psikiater yang bernama Pastor Damin. William di sini meminta bantuan Pastor Damin membantunya mengungkap kematian dari Burke Dennings ini karena dia merasa kematian Burke Dennings kemarin sepertinya janggal, mengingat kepalanya yang terpelintir 180 derajat hanya karena terjatuh dari sebuah tangga. William di sini berspekulasi bahwa ada yang telah membunuh Burke Dennings sebelum dia terjatuh dari tangga di dekat rumah Chris itu. Singkat cerita Chris kemudian menemui Pastor Damin dan menceritakan tentang keadaan anaknya yang aneh itu. Dia lalu meminta Pastor Damin untuk melakukan pengusiran setan terhadap anaknya ini. Mendengar permintaannya Pastor Damin terlihat menolaknya karena ritual pengusiran setan itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Namun setelah mendengar keluh kesah Chris ini akhirnya dia mau melakukan pengusiran setan terhadap anaknya itu. Sebelum melakukan prosesi pengusiran setan itu Pastor Damin lalu mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu agar mendapatkan izin dari gereja. Dia kemudian datang ke rumah Chris untuk melihat keadaan Regan yang sebenarnya. Setelah masuk kamar Regan Pastor Damin lalu menanyai iblis yang sudah merasuki Regan itu. Di sini Regan kemudian bercerita tentang ibu Pastor Damin yang baru-baru ini telah meninggal dunia. Padahal Pastor Damin tidak pernah berbicara ke siapapun tentang ibunya yang baru saja meninggal itu. Beberapa saat kemudian Pastor Damin kemudian berpamitan kepada Chris untuk pulang. Di sini Chris kemudian memberitahukan Pastor Damin bahwa Regan yang sebenarnya telah membunuh Burke Dennings kemarin. Singkat cerita ritual pengusiran setan yang berjalan sangat lama sehingga membuat para pastor ini kelelahan. Pastor Marine kemudian melanjutkan ritual itu sendirian karena takut jika nanti terjadi sesuatu terhadap Pastor Damin yang imannya sedikit tergoyah karena bujuk rayu dari iblis yang merasuki Regan ini. Singkat cerita Pastor Damin kemudian datang ke kamar Regan dan dia di sini melihat bahwa Pastor Marine telah meninggal karena serangan jantung. Dia kemudian kesal dan lalu menyerang tubuh Regan dan meminta iblis itu untuk merasuki tubuhnya saja agar Regan bisa sembuh.
Beberapa saat kemudian iblis itu pun kemudian berpindah dan merasuki tubuh dari Pastor Damin. Sebelum kesadarannya menghilang, Pastor Damin kemudian mengorbankan dirinya demi melompat keluar jendela yang membuatnya kemudian tewas. Setelah kejadian-kejadian yang mengerikan dan juga mengharukan tadi, Regan kemudian sembuh dan sehat kembali berkat pengorbanan dari Pastor Damin tadi. Chris dan Regan kemudian pindah ke Eropa menjalani kehidupan barunya, dan film ini pun selesai.